Sebelum kita mendengarkan renungan saya, mari kita dengarkan lebih dahulu bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, selamat siang semuanya. Selamat siang, Romo. Baik, Bapak Ibu, saya seringkali disambati oleh umat, terutama soal Romo minta tolong didoakan saudara saya, suami atau istri atau anak saya sedang sakit. Dulu saya masih ingat, tolong Romo doakan suami saya yang baru saja kecelakaan. Dan kemudian dia bertanya, Romo, enaknya doa itu doa yang mana ya yang saya gunakan untuk agar suami saya cepat sembuh? Saya sendiri ketika mendengarkan pertanyaan itu saya bingung. Aduh, doa apa ya? Karena yang biasanya yang doa saya doakan apapun intensinya atau apapun wujudnya, saya doa rosario dan doa novena 3 kali Salam Maria itu. Maka yang saya berikan kepada ibu ini adalah apa yang menjadi kebiasaan saya. Seperti itu. Dan belajar dari pengalaman umat yang demikian, ternyata dalam pengalaman hidup kita seringkali dengan kehidupan permasalahan kita mempunyai permasalahannya sendiri-sendiri. Dan disitulah kita seringkali mengalami kerapuhan, dan disitulah pula seringkali kita merasa butuh bantuan. Seakan-akan dengan permasalahan, penderitaan yang kita alami, kita tidak mampu menanggungnya sendiri. Butuh orang lain atau siapapun yang bisa untuk kita ajak berbagi, share, atau bahkan bisa menyemangati kita hidup bersukacita lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memang sebagai orang beriman, kita tidak bisa saja mengandalkan kekuatan diri kita. Karena seberapapun kita ini kuat, tentu kita mempunyai kelemahan, kerapuhan. Dan bacaan Injil hari ini sungguh-sungguh menjadi air segar bagi kita umat beriman ketika mungkin saat ini Anda sekalian sedang mengalami permasalahan atau penderitaan di dalam hidup Anda. Sebuah ajakan Tuhan Yesus kepada kita sekalian yaitu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bahwa memang tanpa disadari, kita sebagai orang beriman selalu berdoa, selalu datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh merasakan bagaimana Tuhan Yesus telah menyentuh dan memberikan curahan rahmat-Nya ke dalam hidup? Yang mungkin seringkali kalau kita berdoa, kita jatuh pada rutinitas, sehingga rutinitas itu kemudian membuat kita lupa bagaimana merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi hari ini
baiklah kita melihat lagi, kalau kita lihat dalam keseluruhan bacaan Injil, bahwa di mana bacaan Injil yang barusan kita dengar merupakan ajakan juru selamat untuk selalu bersatu dengan Tuhan Yesus. Di mana kalau Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27 itu mengajak Tuhan Yesus bersyukur kepada Tuhan karena Allah telah memperlihatkan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang kecil, yang rendah hati. Dan disitulah kemudian hari ini kita mendengarkan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Maka pengalaman Injil hari ini mengajak kita untuk senantiasa bersatu dengan Tuhan Yesus dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Dan bagaimanakah kita bisa bersatu dengan Tuhan Yesus? Tentu sebagai umat beriman, kita bisa bersatu dengan Tuhan Yesus lewat pengalaman latihan-latihan rohani. Bahwa dengan doa kerahiman ilahi yang kita lakukan sekarang ini adalah salah satu bentuk dari latihan rohani untuk bisa merasakan kerahiman Tuhan Yesus, dan mungkin itu juga bisa memberikan kesegaran bagi kita yang sedang mengalami permasalahan. Dan tentu kita akan semakin menyadari, merasakan kesatuan dengan Tuhan Yesus ketika kita merayakan Ekaristi. Kalau Anda masih ingat materi APP tahun ini yang kemarin itu berkisar tentang Ekaristi, bahwa ketika Ekaristi kita menerima dua hal, yaitu sabda dan tubuh Kristus. Yang bagi kita selama 2 tahun ini itu yang menjadi kerinduan umat. Banyak umat yang merasakan kalau sudah lama tidak ikut misa dan begitu rindu akan Ekaristi. Ya, saya sendiri pun sebagai seorang imam ketika merayakan Ekaristi yang hanya kalau waktu itu hanya live streaming, apakah Romo enak ya bisa live streaming tanpa ada umat? Tidak enak, Bapak Ibu. Misa kok hanya melihat bangku kosong, nggak enak, nangis rasanya, ya kan? Tapi melihat umat ketika situasi mulai mereda, melihat umat itu gembira karena perayaan Ekaristi bukan hanya sekedar perayaan bagi Romo, tetapi juga perayaan seluruh umat. Maka disinilah kalau Anda bisa kembali merayakan Ekaristi, Anda diajak untuk semakin bersatu dengan Tuhan Yesus. Terlebih kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, akhirnya seperti doa litani kerahiman ilahi yang baru saja kita doakan, bahwa kerahiman itu bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan kerahiman Tuhan. Misalnya, bagi mereka yang berdosa, bagi mereka yang kekeh hatinya untuk berbuat dosa, bagi mereka yang berada jiwa-jiwa di api penyucian, bagi saudara-saudara Anda yang telah meninggal, semua. Maka baiklah ketika kita memohon pada Tuhan, kita datang pada Tuhan Yesus, kita bukan hanya datang untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi mari kita datang juga semakin membawa kesegaran bagi orang banyak. Terlebih kalau kemarin saya bertemu dengan ibu-ibu lansia, itu mereka kehilangan semangat. Kehilangan semangatnya adalah, Romo, saya dulu masa mudanya aktif di kegiatan gereja, tetapi sekarang karena sudah tua itu tidak bisa. Apakah seperti itu? Tidak, saya jawab. Justru semakin Anda tua tidak ada yang namanya pensiun dari pelayanan. Tetapi berubah cara pelayanannya, yaitu dengan Anda berdoa kepada kami ini yang masih sehat badannya,
agar bisa tetap mewartakan kerahiman Tuhan itu kepada semua orang. Nah, itulah bagaimana ternyata kerahiman Tuhan tidak terbatas pada usia atau waktu tertentu, tetapi akhirnya kita juga dipanggil untuk mewartakan kerahiman Tuhan itu lewat doa-doa kita. Mungkin nampaknya tidak nampak secara fisik, tetapi ketika doa Anda dan kemudian bagi orang-orang yang kita doakan itu dalam hatinya ada suara hati ketika melakukan berbuat jahat, disitulah berkat doa kita sungguh-sungguh berpengaruh pada mereka. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih, semoga latihan rohani yang kita lakukan dan kemudian dengan perayaan Ekaristi yang mulai bisa kita rasakan semakin membuat kita untuk semangat merasakan kerahiman Tuhan Yesus, dan kita juga semakin banyak membawa orang juga kepada Yesus. Akhirnya juga kita bisa boleh mengalami keselamatan yang datang dari Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita sekali.